kembali di Sindo Malam. Pemirsa, sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di Kathmandu, Nepal. Selain karena maraknya korupsi, demo dipicu keputusan pemerintah memblokir semua platform media sosial yang berujung pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli. Kerumunan mengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru-hara saat barisan menuju gedung parlemen. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal. Sementara polisi merespon dengan meriam air, gas air mata dan peluru tajam saat massa berusaha memanjat pagar gedung parlemen. Lebih dari 100 orang, termasuk 28 petugas polisi dirawat karena luka-luka. Sementara beberapa pengunjuk rasa mengangkut korban luka ke rumah sakit dengan sepeda motor. Asap besar menutup Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu pada hari Selasa. Karena kebakaran yang terjadi di tengah meningkatnya kerusuhan dan pengunduran diri Perdana Menteri. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa menyusul keputusan pemerintah yang melarang situs media sosial beredar. Otoritas penerbangan Nepal mengeluarkan keputusan untuk menutup penuh bandara internasional akibat protes anti pemerintah di lembah Kathmandu. Pasukan nasional dikerahkan ke bandara untuk menjaga keamanan. Militer Nepal mengevakuasi para menteri kabinet pemerintah usai unjuk rasa makin rusuh setelah Perdana Menteri mereka mengundurkan diri. Kathmandu Post melaporkan helikopter militer Nepal mulai mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Baisepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Unjuk rasa di Nepal semakin anarkis setelah massa membakar rumah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Massa juga menargetkan sejumlah rumah menteri dan pejabat tinggi lainnya. Pemirsa, dalam rapat kerja pertamanya dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berjanji tak akan bergaya koboi lagi. Hal ini disampaikan usai dirinya menjadi sorotan akibat pernyataannya yang menuai kontroversi. Di hadapan anggota DPR, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya, termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait fotonya bermain domino bersama tersangka pebalak liar Aziz Welang. Raja Juli mengaku hanya bermain 2 kali dan tak kenal dengan Aziz Welang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait foto dirinya yang sedang bermain domino. Raja Juli menjelaskan saat itu tengah bertemu dengan Abdul Qadir Karding. Ia juga menyebut hanya bermain 2 kali dan tidak mengetahui 2 pria yang berada dalam foto itu. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya, atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat.
Sebelumnya viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo resmi dicopot dari jabatannya masing-masing, Menko Polkam dan Menpora. Kini ada 2 kursi menteri masih kosong dan belum ada penunjukan definitif dari Presiden. Publik pun menunggu siapa yang akan dipilih untuk mengisi posisi strategis tersebut. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Pasca perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, 2 posisi menteri masih kosong, yakni pengganti Menko Polkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Aryo Tejo. Kedua kursi menteri tersebut belum ada pengganti definitif yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih Senin sore. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Selanjutnya Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggantikan Abdul Qadir Karding. Lalu Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya di Kementerian Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak. Lantas, ada apa di balik kosongnya 2 posisi strategis kementerian ini? Benarkah Presiden masih mencari sosok yang cocok untuk mengisi kursi menteri yang kosong tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber berita Aktua tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV.